Halo, selamat pagi Sobat BBLBK. Hari ini kita kembali lagi di sesi QOTD alias Question of the Day dari Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan atau Lab Biokes. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang PNS, tapi ternyata jarang banget nih kita bahas di forum-forum sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini kita udah bersama dengan Mbak Nurul Syifa Adinda, seorang peranata komputer di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk membahas terkait internalisasi nilai-nilai dasar PNS di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan atau Lab Biokes. Halo Mbak Syifa, apa kabar Mbak? Ya, baik, Mbak Nisa. Oke, nah Mbak Syifa ini sendiri udah bekerja kurang lebih selama 4 tahun ya Mbak di Lab Biokes, sehingga Mbak Syifa ini juga sempat merasakan berada di bawah Litbangkes, kemudian BKPK, sebelum akhirnya kita berdiri sendiri sebagai sebuah UPT ya Mbak. Nah, FYI nih Mbak, salah satu fun fact yang mungkin jarang juga nih kita ketahui sebagai seorang ASN, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021 lalu, Presiden kita pada periode sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN dengan tagline yang mungkin cukup sering kita dengar ya Mbak, berakhlak. Tapi jarang kita ketahui poin-poinnya, yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, menurut Mbak Syifa sendiri nih yang udah kurang lebih 4 tahun bekerja di Lab Biokes, apa aja sih Mbak dari nilai-nilai tersebut yang paling sering kita implementasikan di Biokes? Ya, kalau menurut saya pribadi, di Biokes ini yang paling sering kita jalankan itu berorientasi pelayanan. Misalnya, kita pastikan setiap sampel yang masuk segera diproses dengan arah yang jelas, hasil keluar tepat waktu, dan kalau ada yang butuh penjelasan, kita sediakan layanan konsultasi. Selain itu, ada juga akuntabel, karena setiap hasil pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan lewat prosedur mutu dan ditandatangani petugas di instalasi yang terlibat. Dan tentu saja kompeten. SDM kita juga rutin dilatih dan mengikuti uji kompetensi supaya bisa menguasai teknologi terbaru seperti PCR untuk penyakit prioritas nasional. Seperti itu. Oke, berarti ada tiga ya Mbak, ada berorientasi pelayanan, kompeten, juga akuntabel. Nah, emang tiga ini penting banget ya Mbak, kita sebagai seorang petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, memberikan eh, pemeriksaan-pemeriksaan yang terstandarisasi dengan baik. Nah, kita kan juga sering berhadapan dengan pengguna layanan yang Mbak, baik itu individu maupun sesama instansi kesehatan. Nah, menurut Mbak Syifa sendiri, nilai-nilai mana lagi nih Mbak dari berakhlak yang kita terapkan ketika kita berinteraksi dengan para pelanggan kita? Kalau itu kepada pelanggan, kita jaga sekali nilai harmonisasi supaya komunikasi kita tetap transparan dan saling menghargai. Lalu loyal, karena kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dengan mendahulukan layanan untuk penyakit prioritas nasional. Apalagi kita ini sebagai laboratorium rujukan, yang cakupan pekerjaan kita itu ada pada skala nasional atau seluruh Indonesia. Selain itu, adaptif juga penting. Contohnya, kita sudah memulai mengembangkan layanan digital dan bimbingan teknis online. Dan terakhir, kolaboratif, karena kita selalu bekerja sama dengan lab daerah, rumah sakit, dan Kemenkes, supaya layanan kita benar-benar berintegrasi. Seperti itu. Oke, Mbak. Jadi emang disimpulkan ya, baik kita sebagai suatu manajemen organisasi dan kita juga sebagai pelayanan kesehatan yang berinteraksi dengan pelanggan, ketujuh core values itu semuanya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ASN. Nah, yang menarik nih, Mbak, salah satu poin yang sempat Mbak Syifa sebutkan itu kan adanya perkembangan layanan digital dan kita jadi juga harus beradaptasi ya, Mbak, dengan perubahan lingkungan tersebut. Nah, menurut Mbak nih dengan adanya di luar sana perkembangan klinik atau laboratorium yang memberikan pelayanan yang mirip bahkan sama persis nih Mbak dengan laboratorium kita, apa sih faktor utama masyarakat itu masih bisa memilih atau bahkan harus memilih kita sebagai layanan kesehatan untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang mereka lakukan? Ah, untuk faktor yang pertama ini karena kepercayaan. Biokes ini laboratorium rujukan resmi memiliki pemerintah, milik pemerintah. Jadi hasilnya punya legitimitas kuat untuk dijadikan dasar kebijakan kesehatan. Yang kedua itu kita punya standar mutu tinggi. Sebuah hasil diperiksa dengan kontrol mutu ketat. Yang ketiga, kita nggak hanya kasih layanan pemeriksaan, tapi juga bimbingan teknis dan pembinaan untuk laboratorium di bawahnya. Itu yang bikin kita beda dari lab swasta. Dan yang terpenting, masyarakat yakin karena kita konsisten menerapkan nilai berakhlak dalam pelayanan seperti itu.
Iya, benar ya Mbak. Berarti memang kita sebenarnya diuntungkan dengan status kita sebagai laboratorium rujukan di bawah pemerintahan dan hal itu justru membuat kita semakin harusnya semakin semangat ya Mbak untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak untuk hari ini, gimana caranya nih kita bisa tetap berdaya saing sehingga kita bisa memberikan terus pelayanan prima ke depannya Mbak? Caranya itu kita punya strategi. Kita itu terus perkuat semua nilai berakhlak. Contohnya seperti dengan berorientasi pelayanan, kita percepat layanan dan digitalisasi proses. Dengan akuntabel, kita tingkatkan monitoring hasil agar makin transparan. Lalu bisa dengan kompeten, kita juga upgrade SDM di bidang bioteknologi dan penyakit engineering. Dengan harmonis, kita juga aktif jalin komunikasi dengan jejaring lab lewat forum rutin. Dengan loyal, kita tetap fokus mendukung kedaulatan kesehatan nasional. Terus juga kita bisa adaptif. Kita memanfaatkan teknologi baru seperti LIMS dengan atau AI untuk diagnosis. Dan dengan kolaboratif, kita juga perluas jejaring bukan hanya nasional tapi juga internasional. Dengan cara itu, kita sebagai Biokes, Lab Rujukan Nasional bukan cuma bertahan, tapi juga jadi pusat pengembangan laboratorium kesehatan di Indonesia. Seperti itu. Wah, ya benar Mbak. Berarti kelihatan ya tujuh-tujuhnya dari nilai dasar berakhlak ini bisa dimanfaatkan semuanya untuk meningkatkan fasilitas kita sebagai pelayanan kesehatan. Dan kita juga harus menerapkannya sebagai seorang PNS yang memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelayan publik, kemudian juga sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa di bidang kesehatan. Terima kasih Mbak Syifa untuk kesempatannya hari ini. Semoga sesi Terima kasih, Q&A kita Mbak hari Nisa. ini dapat bermanfaat dan menambah perspektif Sobat BBLBK di luar sana tentang internalisasi nilai berakhlak di fasilitas kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa. Salam sehat, sampai jumpa Mbak Nisa. Terima kasih.